Ya, selamat datang semuanya di Ngobrol Santai Mahasiswa, tempat di mana ngobrol tentang isu-isu penting namun tetap kritis. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu dampak bahaya politik dinasti. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Bang? Baik. Eh, saya Muhammad Gufron, mahasiswa dari FISIP Untan semester 5. Nah, ya, perkenalkan saya Yefta Sauti Mulyanos, selaku host kalian pada kali ini. Nah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya nih, Bang. Nah, menurut Abang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik dinasti, dan bagaimana praktik ini bisa muncul dalam sistem politik kita nih, Bang? Oke, baik. Eh, Ketika berbicara tentang politik dinasti ini, kadang kita harus membedakan. Jangan sampai kemudian terbalik yang mana yang disebut dengan politik dinasti, yang mana yang kemudian yang disebut dengan dinasti politik. Politik dinasti itu kalau yang saya pahami adalah politik yang memang lingkar perpolitikannya ataupun pergerakan, keputusan dan sebagainya itu berada pada lingkar kekeluargaan. Jadi ketika seseorang punya langkah politik, dia kebanyakan akan mengambil dari kalangan keluarganya. Oh, kalangan keluarga itu sendiri ya. Ya, nah kalau kemudian tentang dinasti politik, sebenarnya ini yang agak lebih seram karena dalam dinasti politik itu sampai dia berupaya untuk merekonstruksi aturan-aturan gimana caranya supaya sang keluarga ini bisa diloloskan, bisa berlaga dan sebagainya. Yang artinya kan bisa jadi sebelum adanya rekonstruksi aturan itu masih belum bisa tampil gitu sang keluarganya itu. Oh, berarti dinasti politik ini sangat berbahaya ya, Bang? Ya, karena tadi dia harus merubah aturan gitu kan. Yang sebenarnya kemarin kita aturannya tidak seperti itu karena adanya kepentingan ingin keluarganya bisa tampil. Diusahakanlah yang namanya tadi rekonstruksi aturan seperti itu. Oh. Nah, ini tadi kan juga menanyakan ya kalau munculnya politik dinasti di Indonesia itu ya. Pertama banyak faktor yang kemudian kalau menurut saya yang dapat memunculkan adanya politik dinasti. Pertama, kondisi di Indonesia ini ya. Kalau kita melihat hari ini itu sebenarnya perlu kita menilai sejauh mana sistem demokrasi yang hari ini kita gaungkan itu berjalan dengan baik atau tidak di negara Indonesia. Karena begini, yang namanya sistem demokrasi itu kan bicaranya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, apakah kemudian hari ini ketika kita mengatakan bahwa itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat itu sudah terimplementasikan dengan baik? Misalnya gini lah, bahasanya dari rakyat, artinya gini, orangnya itu memang adalah awalnya rakyat. Nah lalu kemudian oleh rakyat itu dipilihlah oleh rakyat. Dan untuk rakyat maksudnya itu adalah ketika dia menjabat nantinya, dia pengabdian dia itu untuk rakyat. Nah, namun kan fenomena hari ini tidak semuanya mencerminkan hal seperti itu. Dan bahkan ketika rakyat memilih itu, kadang tidak mewakili aspirasi mereka semua. Bisa jadi ketika mereka milih itu bukan karena keinginan dia memilih sang calon itu karena mampu mengakomodir aspirasi masyarakat banyak gitu ya. Tapi kadang ya karena ada serangan fajar dan sebagainya gitu kan. Yang kemudian sebenarnya tidak juga bisa kita salahkan masyarakatnya karena memang kondisinya tidak tahu gitu ya bahwa hal itu sebenarnya akan berdampak panjang untuk kedepannya. Berapalah 200-300 ribu yang dikasih gitu kan. Tapi nanti dia tidak bisa menuntut banyak tuh ketika orang yang ngasih dia uang segitu terpilih. Karena sedari awal dia sudah merusak nilai demokrasi itu sendiri. Nah, artinya gini, untuk menopang supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, karena tadi bicaranya dari rakyat, maka rakyatnya dulu yang harus paham tentang demokrasi. Rakyatnya harus mengerti yang namanya politik, harus ada edukasi politik. Dia paham gitu, kenapa sih kita, misal kita kan mau pilkada,
Kenapa kita harus pilkada? Kenapa kita harus nyoblos? Apalah untungnya kita hanya nyoblos gitu aja? Nah, sebenarnya ini kan tidak banyak orang yang paham nih. Dan sampai keluar bahasa kayak gini. Eh, Siapapun nanti yang terpilih sama aja bahasanya kan, harga beras juga akan naik. Belum tentu pembangunan juga akan jalan merata. Bahasanya kan gitu. Nah, artinya kan bahasa kayak gini orang tuh sebenarnya belum paham bahwa memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar mengganti, tapi nanti ketika kehadiran pemimpin baru, dia mampu menjawab permasalahan-permasalahan kemarin yang belum terjawab. Nah, maka di pilkada itulah tentu orang akan melihat satu persatu dari sekian banyak calon itu, yang mana yang kemudian akan eh, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Apakah calon ini mampu menjawab permasalahan itu? Nah, apa kaitannya dengan politik dinasti? Menurut saya kaitannya adalah ketika kondisi demokrasinya itu tidak berjalan dengan sebenarnya, orang pun akan sulit membedakan yang mana yang dianggap politik dinasti atau bukan. Karena gini, sempat ada statement ketika muncul ramai-ramainya bahasa politik dinasti, ada yang membenarkan bahwa ya tidak masalah gitu, kan nanti rakyat yang pilih. Nah, apakah kemudian rakyat memahami, semuanya memahami? Anggaplah misal masyarakat Kalimantan Barat itu ada 3 juta misalnya. Dari 3 juta berapa yang paham tentang negatifnya politik dinasti? Kalau yang paham misalnya hanya 200.000, oh itu udah kalah jauh. Oh, berarti gini, berarti yang dipilih rakyat belum tentu rakyat itu memahami apa yang mereka pilih, begitu ya Bang? Ya, karena tadilah terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu memang belum benar-benar maksimal, dan bahkan memahami demokrasi itu sendiri pun tidak semuanya memahami dengan baik gitu kan. Nah, ditambah lagi tadi pengetahuan tentang politiknya kurang. Nah, Ya. kenapa bisa terus terjadi? Ya karena tadi ketika tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa ini bahaya begitu ya. Dia bisa jadi orang yang melalui politik dinasti ketika dia kontestasi dia menang. Siapa yang mau kita salahkan kalau udah pilihan? Ya. Nah, terpilihlah dia misalnya, ke depan dia lanjutkan lagi. Nah, bisa jadi pertama kayak gitu. Yang kemudian yang kedua adalah adanya sebenarnya kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Oh, ya. Dan dia biasanya cenderung kelompok yang memang pemilik modal. Kalau kita melihat tadi ya, ketika orang pun tak terlalu memahami esensi dari sebuah demokrasi, dari sebuah pilkada, bahwa itu adalah evaluasi besar untuk pemimpin. Misalnya kalau pilkada di daerah, itu evaluasi besarnya. Ketika orang tak paham, dia dikasih uang sekian dari sang calon yang dipegang oleh pemilik modal, tentu calon yang punya backingan pemilik modal itu punya sebaran uang yang akan lebih besar. Saya tidak menjat salah satu, tapi kemungkinan itu akan terjadi, ibaratnya kayak gitu. Nah, sehingga ketika pemilik modal ini mampu mengendalikan, biasanya dia juga akan cenderung memikirkan kepentingannya. Ya, untuk mengamankan sebuah usahanya dan sebagainya, kadang orang juga agak kurang percaya dengan orang lain. Dia akan lebih percaya dengan sanak saudaranya sendiri. Ya. Nah, maka dia akan lebih memilih dari sanak saudaranya. Berarti memang fenomena saat ini masih banyak yang dari rakyat tapi bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan diri sendiri ya. Ya, masih banyak. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih tentang apa itu dinasti dan juga dinasti politik tadi. Nah, mengapa sih Bang politik dinasti ini menjadi isu yang sering kali dianggap berbahaya atau negatif di berbagai negara termasuk Indonesia nih Bang? Oke. Gini, tadi kan kita sudah sedikit menyinggung ya bahwa perputaran lah, anggaplah perputaran politiknya itu ya berada di lingkungan keluarga. Nah, artinya ketika kita balikkan lagi dengan konsep demokrasi yang berbicaranya itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, maka ketika dia diposisikan ke politik dinasti, itu tidak keseluruhan rakyat punya kesempatan. Hanya yang berada di lingkaran keluarganya dia aja yang punya kesempatan. Oh iya, iya. Nah, karena kan gini, contoh misalnya orang tuh mau maju, dia kan harus punya dukungan. Dukungan itu bisa datang dari partai, gitu.
Tapi kalau seandainya orang yang bisa memberikan dukungan tidak mau memberikan izin dan sebagainya, kan juga tidak bisa dipaksakan. Kalau orang yang punya kemampuan untuk mengusung calon, dia lebih memilih keluarga, sanak saudara dan sebagainya, siapa yang mau disalahkan gitu. Nah artinya ini kan mempersempit ruang nih untuk orang lain. Nah dan kemudian selain mempersempit ruang untuk orang lain, yang kita khawatirkan adalah sebenarnya politik dinasti ini ya sebenarnya kalau dibilang bermasalah atau tidak bermasalah juga ada tidak bermasalahnya. Sisi tidak bermasalahnya juga ada. Ibaratnya gini lah, orang itu kan tadi dia mau cari orang yang bisa dipercaya, yang kemudian bisa meneruskan ataupun menjadi regenerasi. Ya. Kan tidak salah sebenarnya dia meminta anaknya, tapi dengan catatan anaknya ataupun saudaranya itu punya kompetensi. Oh iya. Nah, yang menjadi masalah hari ini adalah ada juga yang dia tidak punya kompetensi tapi dihantamkan aja. Nah, karena tadi hitungannya masih sanak saudara kan gitu. Ya. Nah, sekarang kembali ke masyarakat secara umum. Masyarakat itu kan banyak macamnya. Ada yang memang dia punya potensi, tapi tuh kesempatan untuk majunya itu sudah ibaratnya dibatasi oleh yang namanya lingkungan keluarga, adanya politik dinasti. Sehingga orang yang mungkin di luar keluarga itu punya kompetensi dan sebagainya, dia lebih mampu, tapi tadi itulah adanya masalah tadi. Nah, yang kita khawatirkan itu kan tidak terlalu berkompetensi, tidak terlalu berpengaruh, tidak paham bahkan kan, karena tadi dianggaplah dia masih keluarga dan sebagainya, tetap dimajukan saja. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Tidak mementingkan kualitas tapi mementingkan yang penting akan sejagat gitu ya Bang. Ya, nah artinya yang menjadi kekhawatiran adalah kalau nantinya ketika dia memegang kendali, apakah mampu gitu menjalankan sesuai dengan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, balik lagi sebenarnya orang ya, dia ketika dipimpin yang harus dipikirkan itu adalah rakyat atau masyarakat, segala kebutuhan dan sebagainya. Kan ada sisinya dia tidak bermasalah. Ketika misalnya dalam proses pencalonannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Ya. Dia tidak merubah aturan. Kan apa salahnya misalnya dia meminta anaknya selama dia memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang dan sebagainya, tidak melanggar aturan, punya kompetensi ya, punya pengalaman ataupun dia memahami, kan tidak masalah gitu. Nah, yang kita khawatirkan itu tadi harus mengotak-atik aturan gitu kan demi kepentingan segelintir orang, lalu kemudian tak punya kompetensi, tak punya kemampuan. Nah kan dampaknya itu sebenarnya kembali ke masyarakat juga, masyarakat lah yang akan banyak merasakannya. Nah sehingga itulah yang kemudian harus diantisipasi. Nah Bang, apakah politik dinasti ini bisa mempengaruhi demokrasi yang ada di Indonesia? Oke, yang pasti tadi lah ya, ketika kita berbicara demokrasi itu kan sebenarnya tadi lah patokannya adalah di rakyatnya. Nah, akhirnya ketika adanya politik dinasti itu tidak semua punya kesempatan yang sama. Kalau dia bukan pada lingkup keluarga itu gimana, gitu kan? Ya. Apalagi misalnya dia berseberangan. Nah, walaupun biasanya ya, walaupun masih anggaplah sanak saudara, kalau dia udah berseberangan belum tentu juga. Nah, berarti kayak gitu. Sehingga inilah tadi yang menjadi kekhawatiran adalah orang-orangnya yang bisa memegang jabatan politik itu tidak semuanya. Walaupun bahasanya pemerintahan dari rakyat gitu kan, Ya. oleh rakyat untuk rakyat, tapi yang akan dipilih itu tidak bisa semuanya. Ya. Nah, juga udah ada syarat-syaratnya. Contoh kalau misalnya mau maju pada posisi legislatif, dia harus diusung oleh partai. Tak semua orang bisa diterima ataupun join ke partai. Tetap ada syarat yang berlaku dan sebagainya. Nah, apalagi kalau makin dipersempit dengan bentuk politik dinasti. Nah, kan jadi makin mempersempit tuh. Ibaratnya syaratnya tuh bertambah gitu. Harus keluarga misalnya. Iya. Nah, Oh, berarti dampaknya bagi demokrasi kita berarti orang yang mempunyai potensi ini, misalnya orang ini mempunyai potensi, tapi dia tidak bisa masuk dalam pemerintahan kita karena bukan salah satu dari golongan itu sendiri ya Bang? ya. Berarti itu berarti memang dinasti ini salah satu hal yang bisa menjadi buruk bagi demokrasi kita. Oke. Ya itu benar.
Karena juga ya kalau ketika kesempatan itu makin sempit, kesempatan juga yang istilahnya bagi rakyat ini untuk mengevaluasi juga makin sempit. Orang mengevaluasi, tapi calonnya juga itu gitu misalnya. Kan gimana kita mau bertindak? Ya. Nah, ya masalahnya adalah bukan rakyat yang tiba-tiba menentukan ini orangnya, bukan. Tapi rakyat itu hanya memilih orang yang kemudian udah ditetapkan. Tidak Yang ada pilihan lain begitu ya Bang. Yang udah mendaftarkannya itu kan juga dari partai misalnya, mendaftarkan KPU. Barulah kalau lolos verifikasi dan sebagainya dimunculkan lah nama calonnya. Nah, itu kan dari partai yang daftarkannya. Nah, kita kan nggak tahu gimana seleksi di partai, gimana kaderisasinya. Apalagi kalau bicara politik dinasti, kita nggak tahu tuh tiba-tiba aja berapa hari masuk partai misalnya langsung dapat jabatan strategis. Iya. Nah, gimana tuh proses kaderisasi dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, itu kan lumayan berdampak juga gitu kan. Nah, bagaimana sih Bang politik dinasti ini mempengaruhi pemuda yang berminat untuk berkarir di bidang politik Bang? Oke. Nah, jadi gini, pemuda itu kan sebenarnya agak jarang ya kalau seorang pemuda ini dia mampu bersaing gitu ya dalam politik. Kita melihat hari ini hasil-hasil dari pemilu di tahun ini. Dari 100% itu hanya berapa gitu anak muda yang tampil di dalam. Nah, itu tidak banyak. Karena memang proses dalam politik itu tidak sederhana gitu. Ketika seseorang mau mencalonkan diri, apalagi dia tidak punya modal yang kuat, itu akan panjang prosesnya sampai dia bisa mendaftarkan diri, sampai dia mendapatkan rekomendasi dari partai misalnya. Ya. Nah, ketika hal ini makin dipersempit lagi oleh adanya politik dinasti, pengaruhnya adalah kesempatan itu akan makin sempit. Nah, bukan hanya soal dia kuat modal atau enggak lagi, tapi udah berkaitan dengan masalah keluarga. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita inginkan adalah pemimpin yang memang dia mampu menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan tentu untuk menjawab hal itu semua kan dia perlu pengalaman, perlu pengetahuan, perlu kompetensi. Nah, ketika orang-orang yang seperti ini menguasai hal ini, tapi dia tak punya kesempatan untuk maju karena adanya batasan-batasan. Nah, ide-idenya itu tidak akan bisa tertuangkan. Kalaupun bisa tertuangkan itu, ya dia tidak punya sumber daya. Nah kan kalau orang udah megang jabatan politik, dia megang sumber daya. Baik SDM maupun anggaran dan sebagainya. Sehingga ide yang ada di kepalanya itu bisa dieksekusi. Bukan hanya sekedar pembicaraan. Tapi kalau dia tidak punya posisi jabatan politik hanya seperti pemuda biasa, dia tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa memberikan saran atau menyampaikan aspirasinya. Kalau orang yang memegang jabatan politik itu mau menerimanya ya mungkin bagus. Tapi kalau dianggap angin berlalu saja kan Agak sulit begitu ya. Ya, ide-ide cemerlang kayak gini akhirnya enggak bisa dituangkan. Berarti memang kita kalau ingin menjadi seorang pemimpin atau seseorang yang bisa menyalurkan aspirasi, kita memang harus butuh pengalaman terlebih dahulu ya Bang? Idealnya tuh sebenarnya seperti itu. Karena ketika memegang jabatan politik itu sebenarnya kita udah bukan lagi berbicara belajar. Belajar itu harusnya sebelum itu. Ketika kita sudah berada di situ, banyak tuh rakyat yang kemudian ataupun masyarakat di daerah kita yang ibaratnya dalam anggaplah 5 tahun ke depan kondisi di lingkungannya itu tergantung dari pemimpin, baik pembangunan fisik ataupun non fisiknya. Berarti kita memang harus benar-benar sudah matang nih buat memimpin masyarakat kita agar kita bisa membantu masyarakat itu sendiri tadi ya Bang. Dari kan memang di awal tadi kan kita membahas juga tentang dari rakyat untuk rakyat itu tadi. Ya. Nah, ya tadi lah ya memang idealnya itu seperti itu. Sederhana lah kalau kita sedang berkuliah misalnya gitu kan, kita punya dosen. Dosen itu secara tidak langsung di dalam dia adalah pemimpinnya. Gimana caranya supaya ilmu itu tersampaikan? Gimana caranya mahasiswa itu punya ilmu? Kalau dia tak punya pengalaman, dia tak punya kompetensi untuk mengajar, untuk memahami mahasiswa, apakah kita bisa berharap mahasiswa itu mendapatkan transferan ilmu gitu kan? Iya. Nah, karena orang yang punya
pengalaman, pengetahuan, kompetensi, dia akan mengerti yang namanya tanggung jawab. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah amanah, memegang sebuah jabatan politik, ketika dia punya bentuk tanggung jawabnya yang tinggi, bukan hanya tentang dirinya saja yang dipikirkan, tapi dia paham siapa orang-orang yang banyak masyarakat di bawah kepemimpinannya yang kemudian akan terdampak dengan kepemimpinannya 5 tahun ke depan misalnya. Ya. Tidak ada salahnya. Nah maka mahasiswa harus memahami ini. Tadi karena dia adalah orang-orang intelektual, maka dia harus memahami, harus menambah edukasinya tuh terkait dengan politik dan sebagainya. Tidak pandang bulu lah, mau dia posisinya di fakultas manapun, dia bukan yang notabene-nya harus anak FISIP, tapi tidak ada salahnya dia memahami konteks politik. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, buat teman-teman nih, sebentar lagi kan kita akan memilih calon pemimpin kita. Nah, ingat kata abangnya, jangan sampai kita salah pilih atau jangan sampai kita salah memahami dari sosok seorang calon pemimpin kita ya Bang. Ya. Nah, kita pahami betul-betul bagaimana karakter pemimpin kita, bagaimana latar belakang calon pemimpin kita agar nanti kedepannya pemimpin kita ini bisa membantu rakyat dan bisa memudahkan rakyat agar tidak ada ancaman-ancaman politik dalam negara kita ini, ya Bang. Ya. Nah, ini juga terima kasih nih Bang, Abang udah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di sini untuk ngobrol-ngobrol santai. Ya Bang, Sama-sama. terima kasih banyak. Semoga dengan adanya obrolan santai ini banyak mahasiswa di luar sana bisa memahami apa itu politik dan bisa memahami, membedakan mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman kita tutup untuk diskusi atau obrolan kita pada malam hari ini. Kita lanjut sampai ketemu di episode berikutnya.